Very good morning to all my brothers and sisters in Christ. Selamat pagi saudara-saudara sekalian di dalam Kristus. And a very warm welcome to brothers and sisters who are first time here with us. Dan saya mau menyambut dengan hangat untuk saudara-saudara sekalian yang baru pertama kali bergabung bersama kami di kebaktian ini. If may, I'd like to invite you, if you're the first time here, to stand and tell us your name and where you're from. Dan jika boleh saya mau mengundang saudara untuk bangkit berdiri untuk memberitahu kepada kami dari mana saudara datang. Let us welcome them. We may like to start with you and to you, just name and where you come from. Dari Indonesia, welcome. My name is Raf. I'm from Semarang. Raf from Semarang, welcome. Ingrid from Jakarta, welcome. I'm Christopher from Medan. From Medan, welcome. You may be seated. Well, being an immigrant church whose primary goal is to reach the Indonesians and international students. Sebagai gereja imigran yang tujuan utama kami adalah menyambut murid-murid yang datang dari luar negeri. We've indeed experienced a great shrinking in our church in the past 2 years. Tentu kami mengalami kemunduran dari jumlah jemaat di dalam 2 tahun terakhir ini. But thank God that the borders are reopened and our church can accomplish our primary goal once again. Dan kita bersyukur bahwa perbatasan telah dibuka dan kami boleh kembali menyambut dan menjangkau para murid-murid dari luar negeri. And we pray that our entire church is ready for this re-expansion. Dan kita berdoa supaya gereja kita boleh siap untuk terus berkembang di dalam hal ini. As to the Indonesian students who are here the first time. Dan bagi saudara-saudara murid-murid dari Indonesia yang baru pertama kali hadir, I realize this service may look like it's not an Indonesian service to you. saudara mungkin menyadari bahwa kebaktian ini tidak terasa seperti kebaktian Indonesia. Normally we do have an Indonesian service in the morning and then an English service in the afternoon. Biasanya kita mempunyai kebaktian bahasa Indonesia di pagi hari, kemudian kebaktian bahasa Inggris di sore hari. However, due to the prevalence of COVID, we could not keep up with both services, so we have combined them for the time being. Akan tetapi karena keadaan COVID saat ini, maka kita memutuskan untuk menggabung keduanya menjadi satu kebaktian. Just one more thing before we enter into our preaching. Satu hal lagi sebelum kita masuk ke dalam khotbah. I originally intend for today to be a Q&A session for the book of Hebrews that we have just gone through. Awalnya saya mau menyiapkan satu minggu ini menjadi kesempatan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang kitab Ibrani yang baru saja kita bahas. However, there was only one person who sent in his questions. Akan tetapi hanya ada satu orang yang memberikan pertanyaan. So I've decided to enter into the new book immediately today. Jadi saya memutuskan untuk kita akan langsung memasuki kitab yang baru hari ini. And we shall begin with our new sermon series today in the book of Jonah. Dan kita akan memulai rangkaian khotbah yang baru, yaitu rangkaian khotbah tentang kitab Yunus. Before we open our Bibles, let us come together in prayer. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita bersatu dalam doa. Our Father in heaven, Bapa kami yang di surga, open the eyes of our heart bukalah mata hati kami, to see the glory of Jesus in the book of Jonah. sehingga kami boleh melihat kemuliaan Yesus di dalam kitab Yunus. Teach us to submit under your will. Ajar kami untuk tunduk kepada kehendak-Mu, And may your Holy Spirit now guide us. dan kiranya Roh-Mu yang kudus memimpin kami. We pray all this in the faithful name of your Son, Jesus Christ. Kami mendoakan semua ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang setia. Amen. Amin. Let us open our Bibles to Jonah chapter 1. Mari kita membuka Alkitab kita pada Yunus pasal pertama. I'll give you some time because it's the first time opening to the book of Jonah. Silakan saudara mengambil waktu untuk mencari kitab Yunus. Today we will read from Jonah chapter 1, verse 1 to verse 3. Hari ini kita akan membaca kitab Yunus dari ayat yang pertama sampai yang ketiga.
I'll read once in the English version, and the interpreter will read once in the Indonesian version. Pengkhotbah akan membaca sekali di dalam bahasa Inggris dan penterjemah akan membaca sekali di dalam bahasa Indonesia. Jonah chapter 1 verse 1. Now the word of the Lord came to Jonah the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, that great city, and call out against it, for their evil has come up before me. But Jonah rose to flee to Tarshish from the presence of the Lord. He went down to Joppa and found a ship going to Tarshish. So he paid the fare and went down into it to go with them to Tarshish, away from the presence of the Lord. Yunus 1 ayat 1-3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Well, reading this book of Jonah reminds me of a childhood memory. Membaca kitab Yunus ini mengingatkan saya tentang satu memori masa kecil. Growing up, my favorite movie was Ip Man. Waktu kecil film favorit saya adalah Ip Man. Ip Man is a story about a legendary martial artist stuck in World War II. Ip Man adalah sebuah cerita tentang pesilat legendaris yang berada di dalam zaman Perang Dunia Kedua. When the Japanese army occupied China, Ip Man lost almost everything in his life. Ketika tentara Jepang menduduki Cina, Ip Man hampir kehilangan segala sesuatunya. Except two things, Kecuali dua hal, his family and his martial arts. yaitu keluarganya dan seni bela diri. In order to feed and protect his wife and his child, he fought against the Japanese with his own two fists. Karena ia ingin melindungi dan mencukupi keluarganya dan istri dan anak-anaknya, maka ia berjuang melawan orang-orang Jepang dengan kedua tangannya. When I was a teenager, I loved this movie. Ketika saya remaja, saya sangat menyukai film ini. Why? Mengapa? Because it was so cool. Karena sangat keren. Unlike other martial arts movies, this one seemed realistic. Tidak seperti banyak film-film silat yang lainnya, film ini terasa sangat real. The fighting scenes really captured my attention. Adegan berkelahinya sangat menangkap perhatian saya. And of course, the most iconic scene was when Ip Man fought against 10 Japanese fighters and emerged victorious. Dan tentunya adegan yang paling terkenal adalah ketika Ip Man berkelahi dengan 10 tentara Jepang dan ia menang. But as I grow older, my interests shifted. Tetapi seiring saya bertambah dewasa, ketertarikan saya bergeser. Still, Ip Man remained my favorite movie for a long time. Tetapi tetap Ip Man adalah film favorit saya untuk waktu yang cukup lama. However, something has changed. Akan tetapi ada sesuatu yang berubah. This time, Ip Man did not capture my attention because of the action scenes. Kali ini Ip Man tidak menarik perhatian saya karena adegan berkelahinya. I slowly realized that there was more to it than just kicks and punches. Perlahan saya menyadari ada yang lebih dalam dari sekedar pukulan dan tendangan. Ip Man was a story about the tragedy of war. Ip Man adalah cerita tentang tragedi peperangan. It is about a hero who realized that he could not save his people. Ia adalah cerita tentang pahlawan yang menyadari bahwa ia tidak dapat menyelamatkan semua orang. It is about dignity and honor. Ia adalah tentang martabat dan kehormatan. It is about being strong but also kind. Ia adalah tentang menjadi kuat tetapi juga baik. And the story of Jonah is a very similar kind of story. Dan cerita tentang Yunus adalah cerita yang serupa. You probably first heard this story as a kid attending Sunday school. Saudara mungkin mendengar cerita ini pertama-tama sebagai anak kecil yang datang ke sekolah minggu. Or if you're a parent, you probably read this story 100 times to your kids already. Atau jika saudara adalah orang tua, saudara mungkin sudah menceritakan cerita ini 100 kali kepada anak saudara. And there's no surprise why this story is popular amongst kids. Dan tidak mengejutkan mengapa cerita ini begitu populer di antara anak-anak. Because the story is so bizarre. Karena ceritanya begitu aneh. Its storyline surpasses our wildest imaginations. Alur ceritanya melampaui imajinasi kita yang paling liar. It's a story about a prophet who was told by God to go to Nineveh and preach God's word.
Ia adalah cerita tentang seorang nabi yang diperintahkan Allah untuk pergi ke Niniwe dan memberitakan firman Allah. And what did the prophet do? Dan apa yang dilakukan sang nabi itu? He said, "Nuh-uh, I ain't gonna do it." Ia berkata, enggak, aku nggak mau melakukan hal itu. Instead, he got up and he ran and ran and ran to the complete opposite direction Sebaliknya ia bangun dan berlari ke arah yang sama sekali berlawanan. until he reached the shoreline. Hingga ia tiba di tepi laut. But did he stop? Tapi apakah ia berhenti? He didn't. Tidak. Instead, he hopped onto a ship and continued to sail farther and farther away into the ocean. Sebaliknya ia masuk ke dalam perahu dan terus berlayar makin jauh ke tengah lautan. But then God showed up. Akan tetapi Allah datang. He caused a terrible storm to gather around the ship so that the ship threatened to break. Ia membangkitkan badai yang besar di sekeliling perahunya sehingga perahu itu hampir hancur. And all the sailors were shouting, "We're gonna die! Quick! Everyone pray to your God!" Dan para pelaut itu berteriak, kita akan mati, cepat semua berdoa kepada Allah-Allahmu. But what was Jonah doing? Tetapi apa yang Yunus lakukan? While the ship was tossing and turning in the storm, Sementara perahu itu digulingkan badai, Jonah was also tossing and turning in his bed. Yunus pun berguling-guling tetapi di dalam tempat tidurnya. Eventually, the sailors found out that Jonah was the problem, Pada akhirnya para pelaut mengetahui bahwa Yunuslah permasalahannya. and they threw Jonah into the sea. Dan mereka melemparkan Yunus ke tengah lautan. And immediately the storm calmed down. Dan seketika itu juga badai itu menjadi reda. But did the prophet drown to his death? Tapi apakah sang nabi mati tenggelam? No, instead, God sent a big fish to swallow him up. Tidak, melainkan Allah mengirim seekor ikan yang besar untuk menelannya. And he lived inside the fish's belly for 3 days and 3 nights. Dan ia tinggal di dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam. Well, the story goes on. Ceritanya masih terus berlanjut, But enough spoilers for now. tapi cukup bocorannya sampai di sini. It's easy to see why kids just absolutely love this story. Mudah bagi kita untuk melihat mengapa anak-anak begitu suka dengan cerita ini. It's action-packed. Karena penuh dengan aksi. It's even funny and comical, like watching Mr. Bean. Bahkan lucu dan jenaka seperti menonton Mr. Bean. But the reason we are visiting this book of Jonah as adults is because there is something deeper going on here. Tetapi alasan mengapa kita membahas kitab ini sebagai orang dewasa adalah karena ada yang lebih dalam yang terjadi di dalam cerita ini. If you ask a kid, what's the story of Jonah about? Jika saudara bertanya kepada seorang anak, apakah inti dari cerita Yunus? The kid might say, "Oh, he's swallowed by the big fish." Anak itu mungkin menjawab, oh iya ditelan oleh ikan yang besar. But if I ask you, what's the story of Jonah about? Tetapi jika saya bertanya kepada saudara, cerita Yunus itu tentang apa? What would you say? Apakah yang akan saudara jawab? This is the question we are concerned about today. Inilah pertanyaan yang ingin kita bahas hari ini. In this introductory sermon, we shall go through the underlying meanings of the story of Jonah one by one. Di dalam khotbah pendahuluan tentang kitab ini kita akan menelusuri di balik cerita Yunus arti-arti itu satu persatu. What's the story of Jonah about? Tentang apakah cerita Yunus? Well, one point is pretty clear. Don't be like Jonah. Satu poin yang cukup jelas yaitu adalah jangan menjadi seperti Yunus. The book of Jonah is a very special book in the Bible. Kitab Yunus adalah kitab yang khusus di Alkitab. It's one of the 12 minor prophets. Ia adalah satu dari 12 nabi kecil. The books that you don't like to read. Buku-buku kitab-kitab yang saudara tidak suka untuk membacanya. Well, most of the prophetic books are about the prophet's message. Sebagian besar dari kitab para nabi adalah kitab tentang berita sang nabi tersebut. For example, if the book is called Zephaniah, then the book is about the message of God given through the prophet called Zephaniah. Contohnya jika kitab itu disebut kitab Zefanya, maka kitab itu adalah tentang berita yang Allah beritakan melalui nabi Zefanya. Well, this is true for all prophetic books except 2. Hal ini benar untuk semua kitab para nabi kecuali 2. The first exception is Hosea. Pengecualian yang pertama adalah kitab Hosea. The book of Hosea is about the life story of prophet Hosea. Kitab Hosea adalah cerita tentang hidup Nabi Hosea. He was commanded by God to marry a whore. Ia diperintahkan Allah untuk menikahi seorang pelacur. Not only that, the prophet Hosea is to have kids with her. Dan bukan hanya itu, Nabi Hosea juga diperintahkan untuk mempunyai anak dengannya. And to stay faithful to his unfaithful wife. Dan untuk tetap setia kepada istrinya yang tidak setia. And the whole message of Hosea is God saying to Israel, "You're the whore." Dan inti dari kitab Hosea adalah Allah berkata kepada orang Israel, engkaulah sang pelacur itu.
The second exception, other than Hosea, is of course the book of Jonah. Pengecualian kedua selain dari kitab Hosea tentunya adalah kitab Yunus. But in a way, the book of Jonah is even more strange than the book of Hosea. Dan di satu sisi kitab Yunus bahkan lebih aneh daripada kitab Hosea. Because at least the prophet Hosea was faithful to God. Karena sekurang-kurangnya Nabi Hosea masih tetap setia kepada Allah. He still represented God faithfully through his actions and words. Ia masih mewakili Allah dengan setia melalui perkataannya dan perbuatannya. But the book of Jonah is not just about the life story of a prophet. Tetapi kitab Yunus bukan hanya cerita tentang kehidupan seorang nabi. It is about the life story of a disobedient prophet. Tetapi ia adalah cerita tentang seorang nabi yang tidak taat. It is a story about a prophet doing the exact opposite of what God wants him to do. Ia adalah cerita tentang seorang nabi yang melakukan hal yang persis bertolak belakang dengan apa yang Allah perintahkan kepadanya. We can oversimplify the entire story of Jonah into a comical dialogue between Jonah and God. Kita dapat menyederhanakan cerita tentang Yunus menjadi dialog lucu antara Yunus dengan Allah. God says to Jonah, Jonah, do this. Allah berkata kepada Yunus, Yunus, lakukan hal ini. And Jonah says, nuh-uh. Dan Yunus berkata, enggak. Then God shakes his head and says, we can do this the easy way or the hard way. Kemudian Allah menggelengkan kepalanya dan berkata, kita dapat melakukan ini dengan cara yang mudah atau dengan cara yang berat. And Jonah stares straight into God's eyes and he whispers, challenge accepted. Dan Yunus menatap Allah tepat di mukanya, kemudian berbisik, tantangan diterima. And unsurprisingly, Jonah did learn his lesson the hard way. Dan tak mengherankan, Yunus akhirnya mempelajari apa yang ia harus pelajari dengan cara yang berat. And his story is written down for us so that hopefully we will learn it the easy way. Dan cerita ini ditulis bagi kita supaya mudah-mudahan kita belajar dengan cara yang mudah. The message is loud and clear. Beritanya sangat jelas. Obey God. Taatilah Allah. Because you cannot outrun or outsmart him. Karena engkau tidak dapat melampaui atau mengakali dia. Nobody can oppose God and get away with it safely. Tidak ada seorang pun yang dapat melawan Allah dan kabur begitu saja. While we're on the topic of Jonah, let us talk more about who Jonah is. Selagi kita membahas tentang Yunus, mari kita juga membahas tentang siapa Yunus itu. One thing we have to admit is that we don't know much about Jonah. Satu hal yang harus kita akui adalah kita tidak tahu banyak tentang siapa Yunus. In the beginning of this book, he's introduced to us as Jonah, the son of Amittai. Di permulaan kitab ini diperkenalkan Yunus adalah seorang anak Amittai. Well, the name of Jonah means dove or pigeon in the Hebrew language. Nama Yunus itu berarti burung dara atau burung merpati di dalam bahasa Ibrani. Well, does the name have any special significance? Tetapi apakah namanya mempunyai signifikansi tertentu? Probably not. Mungkin tidak. It was a common practice back then to name a child after an animal or a plant. Umum pada zaman itu untuk menamai anak menurut nama binatang atau tanaman. But it sure is interesting that the fleeing prophet should be named after a bird that is known to fly very far. Tetapi tentu menarik bahwa nabi yang melarikan diri ini diberi nama seekor burung yang terkenal dapat terbang dengan jarak yang jauh. Not only that, it is commonly symbolized as the bringer of hope and peace. Dan tidak hanya itu, burung tersebut umumnya melambangkan sebagai pembawa pengharapan atau damai. And his father's name, Amittai, basically means truth. Dan nama ayahnya Amittai artinya adalah kebenaran. Outside of the book of Jonah, the prophet Jonah is mentioned in the Old Testament only once. Di luar kitab Yunus, nama Yunus hanya disebut dalam perjanjian lama satu kali. It is found in 2 Kings chapter 14 verse 25. Yaitu di dalam 2 Raja-Raja pasal 14 ayat 25. Well, I now invite AV team to show this on the screen. Saya meminta supaya tim AV menampilkan ayat itu di layar. I'll read for you verses 23 to 25 just to give you more historical context. Saya akan membaca ayat 23 sampai 25 supaya saudara melihat konteks historisnya. In the 15th year of Amaziah, the son of Joash, king of Judah, Jeroboam, the son of Joash, king of Israel, began to reign in Samaria. And he reigned 41 years. And he did what was evil in the sight of the Lord. He did not depart from all the sins of Jeroboam, the son of Nebat, which he made Israel to sin. He restored the border of Israel from Lebo-Hamath as far as the sea of Arabah, according to the word of the Lord, the God of Israel,
which he spoke by his servant Jonah, the son of Amittai, the prophet, who was from Gath-Hefer. Dalam tahun ke-15 zaman Amazia bin Yoas, Raja Yehuda, Yerobeam, anak Yoas, Raja Israel menjadi raja di Samaria. Ia memerintah 41 tahun lamanya, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari segala dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia mengembalikan daerah Israel dari jalan masuk ke Hamat sampai ke Laut Araba sesuai dengan firman Tuhan Allah Israel yang telah diucapkannya dengan perantaraan hambanya, Nabi Yunus bin Amittai dari Gath-Hefer. Here we get more clues about who Jonah was. Di sini kita mendapat petunjuk tentang siapa Yunus itu. Firstly, he was a prophet of God who was sent to Jeroboam II, the king of Israel. Pertama, ia adalah seorang nabi yang Allah utus di dalam kepada Yerobeam kedua, Raja Israel. After Solomon died, a civil war broke out in Israel. Setelah Salomo meninggal, sebuah perang sipil pecah di tengah-tengah orang Israel. Because of that, God's kingdom was split into two smaller kingdoms. Dan karena itu, kerajaan Allah terbelah menjadi dua kerajaan lebih kecil. The northern kingdom rebelled against the tribe of Judah and called themselves Israel. Kerajaan yang di utara memberontak terhadap suku Yehuda dan menamai diri mereka Israel. The southern kingdom remained faithful to the tribe of Judah and called themselves Judah. Dan kerajaan yang selatan tetap setia kepada suku Yehuda dan menamai mereka sendiri kerajaan Yehuda. And Jeroboam II was the king of the northern rebellious kingdom of Israel. Dan Yerobeam kedua adalah raja dari kerajaan utara. So, we can estimate that the story of Jonah happened during the time of Jeroboam II, which is around 793 to 753 BC. Jadi kita dapat memperkirakan cerita Yunus ini terjadi di masa Yerobeam kedua, yaitu sekitar tahun 793 sampai 753 sebelum Masehi. Secondly, Jonah is identified as a citizen of Gath-Hefer, Dan kedua, ia disebut sebagai warga Gath-Hefer, which is a city just 3 miles northeast of Nazareth. yaitu sebuah kota yang hanya 3 mil arah timur laut dari Nazaret. It is quite clear from the book of Jonah that Jonah was a nationalist. Cukup jelas dari kitab Yunus bahwa Yunus adalah seorang yang nasionalis. He's strongly pro-Israel and anti-Assyrian. Ia sangat-sangat pro-Israel dan anti-Asyur. And it is not difficult to imagine why he would think so. Dan tidak sulit untuk membayangkan mengapa ia berlaku demikian. Assyria was clearly identified as the enemy of Israel for some time. Asyur dengan jelas disebut sebagai musuh Israel untuk waktu yang lama. On the side of Israel, they were eager to conquer and destroy Israel. Di sisi Asyur, mereka sangat ingin menguasai dan menghancurkan Israel. And surely they had the military power to do so. Dan tentu mereka mempunyai kekuatan militer untuk melakukan hal itu. Well, on the side of Israel, the prophets of God had also been telling the people of God that Assyria will become a disaster to Israel. Sementara di sisi Israel, nabi-nabi Allah juga telah mengatakan kepada umat Allah bahwa Asyur akan menjadi kehancuran bagi Israel. For example, this is what God said about Israel through the prophet Hosea. Sebagai contoh, inilah yang Allah katakan kepada orang Israel tentang melalui Nabi Hosea. Assyria shall be their king because they have refused to return to me. Asyur akan menjadi raja mereka sebab mereka menolak untuk bertobat. It was a serious and certain judgment Ini adalah sebuah penghakiman yang sangat serius dan pasti coming from the mouth of God. yang datang langsung dari mulut Allah. And surely just 30 years after the reign of Jeroboam II, Dan tentu saja 30 tahun setelah bertahtanya Yerobeam kedua, Assyria invaded the northern kingdom of Israel Assyria menyerbu kerajaan Israel Utara and took the people of Israel as slaves. dan mengambil orang-orang Israel tersebut sebagai budak. This is recorded in 2 Kings chapter 17. Dan hal ini dicatat di dalam 2 Raja-Raja pasal 17. Other than military power, there's another reason why Israel feared Assyria. Selain karena kekuatan militer, ada alasan lain mengapa orang Israel takut kepada Asyur. It is because their kings and their army are known to be ruthless. Yaitu karena raja-raja dan tentara mereka terkenal kejam. Remember, back then, there were no United Nations or international laws against war crimes. Saudara ingat bahwa pada waktu itu tidak ada PBB atau hukum internasional tentang kejahatan perang.
In fact, there are no such things as war crimes. Sesungguhnya tidak ada yang disebut sebagai kejahatan perang. The worst thing that can happen to a nation is to lose a war. Hal yang terburuk yang dapat terjadi kepada sebuah bangsa adalah kalah perang. Your city will be plundered. Kota-kotanya akan dijarah, Your walls will be torn down. tembok-temboknya akan diruntuhkan, Your temples will be burnt. kuil-kuilnya akan dibakar, Your women will be raped. perempuan-perempuannya akan diperkosa, Your children will be slaughtered. anak-anaknya akan dibantai, And your men will be enslaved. dan orang-orangnya akan diperbudak. Your leaders will be publicly executed in the most creative and gruesome ways. Pemimpin-pemimpinnya akan dieksekusi dengan terang-terangan, dengan cara yang paling kreatif dan paling mengerikan. Well, these things don't always happen in wars back then. Hal-hal ini tidak selalu terjadi di dalam sebuah peperangan. But nothing can really stop these things from happening. Tetapi tidak ada satu hal pun yang mencegah supaya hal ini jangan sampai terjadi. And truly, these things happen quite frequently when it comes to the Assyrians. Dan tentu saja hal-hal ini sering terjadi ketika suatu bangsa berurusan dengan Asyur. Even for ourselves, we have heard stories from our parents and our grandparents who lived through World War II under the Japanese rule. Bahkan bagi kita sendiri, kita telah mendengar cerita dari orang tua kita atau dari kakek nenek kita tentang yang melewati hidup semasa zaman Perang Dunia Kedua di bawah penjajahan Jepang. Indeed, the worst thing that can happen to a people is to lose a war against a ruthless nation. Dan tentu hal yang terburuk yang dapat terjadi kepada sebuah bangsa adalah kalah perang terhadap bangsa yang kejam. And the Assyrian in those days is the equivalent of the Japanese and Nazi soldiers in World War II. Dan tentara Asyur di zaman itu seperti tentara Jepang dan Nazi di zaman Perang Dunia Kedua. When we understand who the Assyrians were, I suppose we can all begin to sympathize a little bit more with Jonah's disobedience. Ketika kita mengerti tentang siapa orang-orang Asyur ini, saya rasa kita mungkin mulai mengerti mengapa Yunus merasa dan berpikir seperti itu. We can sort of understand why he's angry toward God. Kita bisa mengerti mengapa Yunus marah terhadap Allah. Because when God commanded Jonah, God didn't say, Jonah, you see that ruthless nation who is threatening to destroy my people? Karena ketika Allah memerintahkan Yunus, Allah tidak berkata, Yunus, engkau lihat bangsa yang keji, yang mengancam akan menghancurkan umatku. Go and curse them because I will destroy them. Pergilah dan kutuklah mereka karena aku akan menghancurkan mereka. If God said that, Jonah would be jumping up and down joyfully. Jika Allah berkata demikian, maka Yunus akan melompat-lompat dengan kegirangan. Finally, God is doing something against his enemy. Akhirnya Allah melakukan sesuatu terhadap musuh-musuhnya. Indeed, he is the protector of Israel. Memang ia adalah sang pelindung bagi orang Israel. But that's not how the story of Jonah begins. Tetapi cerita Yunus tidak dimulai demikian. What really happened was this. Yang terjadi adalah seperti ini. God said to Jonah, you see Nineveh, that great Assyrian city? Engkau melihat Niniwe yang adalah kota besar Asyur itu? You see those Assyrians who are threatening to destroy my people? Engkau melihat orang-orang Asyur yang mengancam untuk menghancurkan umatku? Go and call out against it, Pergi dan berserulah terhadap mereka, because their evil has come up before me. karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Now, the second part of this command is interesting. Bagian kedua dari perintah ini cukup menarik. Let us focus our attention now on verse 2. Mari kita sekarang memfokuskan perhatian kita kepada ayat yang kedua. What does come up before me mean? Apakah arti dari telah sampai kepadaku? It simply means it has come to my attention. Artinya sederhananya adalah ia telah sampai kepada perhatianku. Of course, we know that God knows everything. Tentu kita tahu bahwa Allah mengetahui semuanya. But when he says something has come to my attention, it means that God has chosen this time as the right time to do something about it. Tetapi ketika Allah berkata bahwa sesuatu telah sampai kepada perhatianku, artinya Allah telah menetapkan bahwa waktu ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu terhadapnya. On the surface, the command of God in verse 2 might sound like God saying this. Secara sekilas perintah Allah di ayat kedua mungkin terdengar seperti ini. Go and call out against it because their sins have caught my attention. Pergi dan berserulah kepada mereka karena dosa-dosa mereka telah mendapat perhatianku. Of course, there's nothing wrong with this interpretation. Dan tentu tidak ada yang salah dengan interpretasi ini.
But there is something more subtle going on here. Tetapi ada sesuatu yang lebih terselubung terjadi di sini. You see, the Hebrew word for evil can be translated in two different ways. Kata Ibrani untuk kejahatan itu dapat diterjemahkan dengan dua cara. It can either mean evil as in sin, Ia bisa berarti kejahatan yang maksudnya adalah dosa, or evil as in suffering. atau kejahatan yang maksudnya adalah penderitaan. Well, we see this second use of the word evil, for example, in the book of Ecclesiastes. Kita melihat cara pakai yang kedua ini contohnya di dalam kitab Pengkhotbah. In the book, many kinds of suffering are described as evil. Di dalam kitab itu banyak berbagai jenis penderitaan digambarkan sebagai kejahatan. In Ecclesiastes 1, a busy life is described as literally evil job. Di dalam Pengkhotbah 1, hidup yang sibuk digambarkan secara harfiah sebagai pekerjaan yang jahat. And in Ecclesiastes 12, old age is described also as evil days. Dan dalam Pengkhotbah 12, hari-hari tua digambarkan sebagai hari-hari yang jahat. If we want to capture this ambiguity in our translation, Jika kita mau menangkap ambiguitas ini di dalam terjemahan kita, the best English word would be problem. kata yang paling baik di dalam bahasa Inggris adalah masalah. If someone says, I've got problems, Jika seseorang berkata saya ada masalah, it can mean either that he is problematic itu bisa berarti ia sendiri bermasalah or that he is facing a lot of problems. atau ia sedang menghadapi banyak masalah. Now, with this fresh perspective, let us return to Jonah chapter 1, verse 2. Maka dengan perspektif yang baru ini mari kita kembali ke Yunus pasal pertama ayat kedua. What is God saying here? Apa yang Allah katakan di sini? Was God sending Jonah to Nineveh because their sins have caught his attention? Apakah Allah berkata kepada Yunus, mengutus Yunus karena dosa-dosanya telah sampai ke perhatiannya? Or was it because their sufferings have caught his attention? Ataukah karena penderitaan mereka telah sampai kepada perhatiannya? Because this word evil has such an ambiguous meaning, Karena kata kejahatan ini artinya sangat ambigu, it becomes an ironic theme that runs throughout the whole story of Jonah. maka ia menjadi tema yang ironis yang terselubung di sepanjang kitab Yunus. Now, even though the book of Jonah only has 48 verses, the word evil appeared 9 times in the original language. Meskipun kitab Yunus hanya mempunyai 48 ayat, tetapi kata kejahatan ini muncul di dalam 9 ayat. Why is the word evil an ironic theme? Mengapakah kata kejahatan ini menjadi tema yang ironis? It's ironic because it's open to interpretation. Ia ironis karena ia terbuka untuk berbagai interpretasi. If it is the sin of Nineveh that caught God's attention, Jika dosa-dosa Niniwe lah yang sampai kepada perhatian Allah, then what awaits them would be God's judgment. maka yang menanti mereka adalah penghukuman Allah. But if it is the suffering of Nineveh that caught God's attention, Tetapi jika penderitaan Niniwe lah yang sampai kepada perhatian Allah, then what awaits them would be God's mercy. maka yang menanti mereka adalah kasih karunia Allah. Now, is God sending Jonah to preach a message of judgment or a message of mercy? Maka apakah berita yang disampaikan kepada Niniwe melalui Yunus adalah berita penghakiman atau berita kasih karunia? Interestingly, God kept his intention ambiguous too. Dan menariknya Allah membiarkan intensinya ini tetap ambigu juga. He simply commanded Jonah to call out against the ambiguous evil of Nineveh. Ia hanya memerintahkan Yunus untuk pergi karena kejahatan yang ambigu ini dari orang Israel. God did not specify the content of his message to Nineveh. Allah tidak menyatakan isi dari beritanya kepada orang Niniwe. So now it's up to Jonah to interpret God's message according to his best knowledge. Jadi sekarang terserah Yunus untuk menginterpretasi maksud dari Allah menurut pengetahuannya yang paling baik. According to Jonah, would it be more probable that God wants to judge or to show mercy to Nineveh? Jadi menurut Yunus, apakah yang lebih mungkin? Yaitu Allah mau menghakimi Niniwe atau Allah mau menunjukkan kasih karunia kepada Niniwe? You know what's Jonah's answer? Dan saudara tahu apa jawaban Yunus? Of course it's to judge them. Tentu saja untuk menghakimi mereka. Jonah has been waiting for his whole life to see the destruction of Assyria. Yunus telah menanti seumur hidupnya untuk melihat kehancuran Asyur. But here is where Jonah gets it wrong. Tetapi di sinilah di mana Yunus salah.
Or more precisely, this is where he gets it half wrong. Atau lebih tepatnya di sinilah di mana ia setengah salah. It is certainly true that God will judge Assyria for their sins. Tentu benar bahwa Allah akan menghakimi Asyur karena dosa-dosa mereka. He has made that promise through the prophet Isaiah in Isaiah chapter 10. Ia telah memberikan janji ini melalui Nabi Yesaya di dalam Yesaya pasal 10. But it is also certainly true that God had mercy for the people of Nineveh. Tetapi juga tentu benar bahwa Allah memiliki belas kasihan kepada orang-orang Niniwe. This was revealed clearly in the last chapter of this book. Dan hal ini dengan jelas dinyatakan di pasal terakhir dari kitab ini. With this said, we now enter into the second point on what the story of Jonah is about. Maka dari itu kita sekarang masuk ke dalam poin kedua dari maksud cerita Yunus. The story is about the mercy of God. Maksudnya adalah ini adalah cerita tentang kasih karunia Allah. When we realize that God is not only just but also merciful, Ketika kita menyadari bahwa Allah bukan hanya adil tetapi juga penuh belas kasihan, we realize that the word evil should be read in both ways. kita menyadari bahwa kata kejahatan harus dibaca dengan dua cara itu. It should be read as suffering because the Lord is a loving God. Ia harus dibaca sebagai penderitaan karena Tuhan adalah Allah yang penuh kasih. He genuinely cares about his creation. Ia sungguh-sungguh peduli dengan ciptaannya. At the same time, the word should also be read as sin because the Lord is a holy God. Pada saat yang sama kata itu harus dibaca sebagai dosa karena Allah adalah Allah yang kudus. He genuinely cares about righteousness. Ia sungguh-sungguh peduli dengan kebenaran. In fact, you can't care about suffering without caring about sin. Sesungguhnya engkau tidak bisa peduli dengan penderitaan tanpa juga peduli dengan dosa. Because sin produces suffering. Karena dosa mengakibatkan penderitaan. If God wants to alleviate their suffering, He will cause them to repent. Jika Allah ingin menghilangkan penderitaan mereka, maka Allah harus membuat mereka bertobat. Also, the message of mercy and the message of judgment cannot exist without each other. Dan juga berita tentang kasih karunia itu tidak bisa dipisahkan dengan berita tentang penghakiman. When is mercy needed? Kapankah kasih karunia itu diperlukan? Mercy is only needed when there is judgment. Kasih karunia hanya diperlukan ketika ada penghakiman. And all these issues surrounding the word evil, such as the issue of suffering versus sin, and the issue of judgment versus mercy, Dan semua permasalahan seputar kata kejahatan ini, yaitu masalah tentang penderitaan dengan dosa, atau tentang penghakiman atau kasih karunia. all these problems come together beautifully and meaningfully in this bizarre story. Semuanya terjalin dengan indah dan dengan berarti di dalam cerita yang aneh ini. This bizarre story that involves a disobedient prophet and a repentant Gentile city. Cerita yang melibatkan nabi yang tidak taat dan kota kafir yang bertobat. And by the mercy of God, both of them are saved. Dan oleh kasih karunia Allah, keduanya diselamatkan. This is a story that reveals the hypocrisy of Jonah Ini adalah cerita yang menyingkapkan kemunafikan Yunus. and also the hypocrisy of the people of Israel. Dan juga kemunafikan orang-orang Israel. Now, why do I say Jonah was a hypocrite? Mengapakah saya mengatakan Yunus adalah seorang munafik? Because everything we have just explained about the word evil, Jonah understood it perfectly. Karena semua yang baru kita katakan tentang kata kejahatan, itu semuanya dimengerti dengan sempurna oleh Yunus. If he didn't understand the nuances of the word evil, Jika ia mengerti nuansa dari kata kejahatan, jika dia tidak mengerti, jika ia tidak mengerti, he would have just happily run to Nineveh and proclaimed their utter destruction. ia akan dengan senang hati pergi ke Niniwe dan menyatakan kebinasaan mereka. But Jonah didn't do that. Tetapi Yunus tidak berbuat demikian. Instead, he fled to the opposite direction. Sebaliknya ia melarikan diri ke arah yang berlawanan. He ran as far as he could until he reached the sea and could not run any further. Dan ia berlari sejauh mungkin sampai ia lari ke tepi laut dan tidak bisa berlari lebih jauh lagi. But still he didn't stop. Dan tetap ia tidak berhenti. He hopped onto a ship and continued to sail further and further away from Nineveh. Ia naik ke atas perahu dan terus berlayar lebih jauh dari kota Niniwe. On the surface, this story seems funny. Secara sekilas cerita ini mungkin terkesan lucu. But let's go deeper into the story. Tapi mari kita masuk lebih dalam ke ceritanya. Why was Jonah fleeing?
Mengapakah Yunus kabur? If he truly believes that God had sent him to proclaim the destruction of Nineveh, why did he run? Jika Yunus sungguh-sungguh tahu bahwa Allah mengutus dia untuk menyatakan kehancuran Niniwe, mengapakah ia harus kabur? Because deep down in his heart, he knew that God is a merciful God. Karena jauh di dalam hatinya ia tahu, ia kenal bahwa Allah adalah Allah yang berbelas kasihan. He knew that if he should go to Nineveh and proclaim God's word, there is a chance that the people of Nineveh might repent. Ia tahu kalau ia pergi ke kota Niniwe dan berkhotbah kepada mereka, maka ada kemungkinan bahwa kota itu akan bertobat. He knew who God is, that he's merciful, and Jonah hated it. Ia tahu bahwa Allah adalah Allah yang penuh belas kasihan dan Yunus membenci hal itu. He could only approve of God's mercy when God deals with Israel. Ia hanya mau menerima kasih karunia Allah kalau Allah sedang berurusan dengan Israel. But he cannot approve of it when it comes to the evil Assyrian Empire. Tetapi ia tidak dapat menerima itu kalau Allah sedang berurusan dengan kerajaan Asyur yang jahat. God wants to show mercy to the people of Nineveh. Allah mau menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang Niniwe. But Jonah the prophet did not want God to show them mercy. Tetapi sang Nabi Yunus tidak mau Allah menunjukkan kasih karunia itu. In fact, Jonah was angry at God for choosing to do so. Bahkan sesungguhnya Yunus marah kepada Allah yang memutuskan untuk berbelas kasihan. I'm getting a bit emotional here. Saya menjadi sedikit emosional di sini. Just want to tell you why, because the people of Nineveh is us. Saya ingin saudara mengerti bahwa alasannya adalah karena orang-orang Niniwe itu adalah kita semua. It is as if Jonah was saying, "Really, God, you want to show mercy to the people of Nineveh?" Seakan-akan Yunus berkata kepada Tuhan, Tuhan sungguh-sungguh benar, engkau mau berbelas kasihan kepada orang-orang Niniwe? Do you know who they are? Tahukah engkau siapa mereka? Do you know what they have done? Tahukah engkau apa yang telah mereka lakukan? Do you know how evil and violent and adulterous they are? Tahukah engkau betapa jahatnya, betapa rusaknya, betapa musyriknya mereka? The Assyrians are the enemies of Israel. Mereka adalah musuh-musuh Israel. If you spare them today, they will surely destroy us tomorrow. Jika engkau menyelamatkan mereka, tentu mereka akan menghabisi kita besok. Oh Lord, for the love of your kingdom, judge them and save us. Ya Tuhan, seturut dengan kasih-Mu kepada kerajaan-Mu, hakimilah mereka dan selamatkan kami. And in this book of Jonah, God is using this Bible story for kids to ask Israel a very serious and actually scary question. Dan dengan cerita anak-anak dari kitab Yunus ini, maka Allah mau menanyakan kepada orang Israel sebuah pertanyaan yang sangat menakutkan dan sangat serius. God asks, Allah bertanya, why shouldn't I judge Israel and be merciful to Nineveh? mengapa saya tidak boleh menghakimi Israel dan berbelas kasihan kepada Niniwe? If any Israelite should hear God ask this question and understand what it means, Jika ada seorang Israel yang mendengar Allah bertanya hal ini dan mengerti maksud dari pertanyaan itu, they would drop down to the ground and tremble in fear. mereka akan tersungkur ke tanah dan gemetar dalam ketakutan. What do you mean, O Lord? Apa maksudmu ya Tuhan? Aren't you our God, the God of Israel? Bukankah engkau adalah Allah kami, Allah Israel? Aren't we your chosen nation? Bukankah kami adalah umat pilihanmu? Oh God, you know what you should do instead? Ya Tuhan, bukankah engkau tahu apa yang engkau harus lakukan? You should judge Nineveh because they are evil. Engkau harus menghakimi Niniwe karena mereka jahat. You should save us because we are the sons of Israel. Engkau harus menyelamatkan kami karena kami adalah anak-anak Israel. You are our God. Engkau adalah Allah kami. How could you leave us? Bagaimana mungkin engkau meninggalkan kami? How could you not bless us? Bagaimana engkau bisa tidak memberkati kami? That's your job. Itulah tugasmu. You are our God. Engkau adalah Allah kami. Stick to the script. Tetaplah pada ceritanya. This is the hypocrisy that the book of Jonah is speaking against. Dan inilah kemunafikan yang ditentang di dalam kitab Yunus. The people of Israel believe that God will be merciful to them just because they are Abraham's offspring.
Orang-orang Israel percaya bahwa Allah akan berbelas kasihan kepada mereka hanya karena mereka adalah keturunan Abraham. And that God must destroy the surrounding nations because of their evil and because they threaten Abraham's offspring. Dan bahwa Allah harus menghancurkan bangsa-bangsa di sekeliling mereka karena bangsa-bangsa itu adalah jahat dan mereka mengancam keturunan Abraham. But oh, so wrong was their thinking. Tetapi pemikiran ini sangat-sangat salah. If God can't judge Israel simply because God had chosen Israel, Jika Allah tidak boleh menghakimi Israel hanya karena mereka adalah umat pilihan Allah, then this God is not a just God. maka Allah ini bukanlah Allah yang adil. His justice is compromised by his promise to be merciful to Israel. Karena keadilannya dikompromikan oleh janjinya untuk berbelas kasihan. However, this is not the God of Israel that is revealed in the Bible. Akan tetapi Allah seperti ini bukanlah Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab. The God we know is both righteous and merciful. Allah yang kita kenal adalah Allah yang benar dan juga penuh belas kasihan. He does not love Israel by overlooking sin or permitting evil. Ia tidak mencintai Israel dengan mengabaikan dosa. The true reason that God would be merciful to Israel is not simply because God had chosen them to be his nation. Alasan sesungguhnya bahwa Allah akan berbelas kasihan kepada Israel bukan hanya karena Allah telah memilih Israel menjadi umat pilihannya. Rather, God would be merciful to Israel because God had chosen Jesus to be their Savior. Tapi Allah akan berbelas kasihan kepada Israel karena Allah telah menetapkan Yesus untuk menjadi juru selamat mereka. God did not exercise mercy toward his people by withholding his judgment. Allah tidak akan menyatakan belas kasihan kepada umatnya dengan cara menahan keadilannya. Instead, God exercised mercy toward his people by transferring his judgment. Melainkan Allah akan menyatakan kasih karunia kepada umatnya dengan memindahkan penghakimannya. The fire that consumed Sodom and Gomorrah did not fall on Israel because it fell on Jesus. Api yang menghanguskan Sodom dan Gomora tidak jatuh ke atas Israel karena ia jatuh ke atas Yesus. While the prophet Jonah was screaming to God like a madman, "Why didn't you destroy Nineveh?" Sementara Nabi Yunus berteriak-teriak kepada Allah seperti orang gila, "Mengapa engkau tidak menghancurkan Niniwe?" I think God might have said to Jonah this. Mungkin Allah telah berkata kepada Yunus, Instead of asking why the fire did not descend on Nineveh, daripada bertanya mengapa api tidak turun ke atas Niniwe, you should ask why the fire didn't fall on Jerusalem. engkau seharusnya bertanya mengapa api tidak turun atas Yerusalem. Really, answer me. Sungguh, jawablah aku. Because the answer is the same for both questions. Karena jawabannya adalah sama untuk kedua kota tersebut. And I suppose you know the answer. Dan saya kira saudara pun tahu jawabannya. Jesus is the answer. Yesuslah jawabannya. Israel is not saved because of their nationality or their ancestry. Israel tidak diselamatkan karena kebangsaan mereka atau keturunan mereka. Israel is saved because God had prepared a perfect Savior whose death is powerful enough to atone for the sins of the whole world 1,000,000 times over. Israel diselamatkan karena Allah telah mempersiapkan seorang juru selamat yang kematiannya cukup kuat untuk menebus seluruh dunia sejuta kali lamanya. And the death of this righteous and sinless man is more than enough to save the entire city of Nineveh. Dan kematian orang yang benar dan tidak berdosa ini lebih dari cukup untuk menyelamatkan kota Niniwe. And we can put ourselves in the shoes of Israel and ask the same question. Dan kita dapat menempatkan diri kita di kaki orang Israel dan bertanya hal yang sama. Who are we that we should have a claim over God's mercy? Siapakah kita sehingga kita berhak mengeklaim kasih karunia Allah? Only by the blood of Jesus freely given to all who come to him. Hanya karena darah Yesus yang diberikan secara cuma-cuma bagi mereka yang datang kepadanya. And this is why the story of Jonah, in fact, the entire Old Testament, is about Jesus Christ. Dan inilah sebabnya mengapa cerita Yunus dan sesungguhnya seluruh perjanjian lama adalah tentang Yesus Kristus. Because mercy can only be found in the death of Jesus Christ. Karena kasih karunia hanya dapat ditemukan di dalam kematian Yesus Kristus. The only way you can read the Old Testament without connecting it with Jesus Christ
Satu-satunya cara untuk membaca Alkitab dengan tidak menghubungkannya kepada Yesus Kristus is to think that God would be merciful to sinners by compromising his justice. adalah dengan berpikir bahwa Allah akan menyatakan kasih karunia kepada pendosa dengan mengompromikan keadilannya. And this brings us to the third and the last point. Dan hal ini membawa kita kepada poin ketiga dan terakhir. The story of Jonah is ultimately about Jesus Christ. Cerita Yunus pada puncaknya adalah tentang Yesus Kristus. It was foretold that God would save many nations through the Messiah. Telah dinubuatkan bahwa Allah akan menyelamatkan banyak bangsa melalui Sang Mesias. The earliest promise God made can be found as early as Genesis chapter 12. Janji yang paling awal disebutkan dapat ditemukan bahkan di dalam Kejadian pasal 12. There, God promised to bless the nations through Abraham. Di sana Allah telah berjanji untuk memberkati bangsa-bangsa melalui Abraham. There, the Lord said, I will bless those who bless you, Abraham, and him who dishonors you I will curse. And, here's important, in you all the families of the earth shall be blessed. Di sana Allah berkata, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, Abraham, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan inilah yang penting, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. And in many other places, God promised to redeem the Gentiles through the Son of David. Dan di dalam banyak tempat lainnya Allah berjanji untuk menebus orang-orang kafir melalui Sang Anak Daud. And one of the most beautiful prophecies was written in Micah chapter 4 verse 2. Dan salah satu nubuatan yang paling indah tentang hal ini dicatat di dalam Mika pasal keempat. There it says, and many nations shall come and say, come, let us go up to the mountain of the Lord, to the house of the God of Jacob, that he may teach us his ways, and that we may walk in his paths. For out of Zion shall go forth the law, and the word of the Lord from Jerusalem. Di sana dikatakan, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. The story of Jonah was about the salvation of Nineveh. Cerita Yunus adalah tentang keselamatan Niniwe. But in a way, it is about the salvation of Gentiles, among whom are you and me. Tetapi di sisi yang lain, cerita ini adalah tentang keselamatan orang-orang kafir yang di dalamnya adalah saudara dan saya. In many ways, Jonah failed as a prophet of God. Di dalam banyak hal, Yunus gagal sebagai nabi Allah. He failed to obey God. Ia gagal untuk menaati Allah. He failed to understand the mercy and justice of God. Ia gagal untuk mengerti kasih karunia dan keadilan Allah. He failed to love sinners as God did. Ia gagal untuk mencintai pendosa seperti Allah. Because of these failures, Jonah falls short as the promised Messiah. Dan karena kegagalan ini, Yunus gagal menjadi sang Mesias. But precisely because of his failures, we are directed to look toward a greater, better Jonah who will accomplish what Jonah could not. Tapi justru karena kegagalannya kita diarahkan untuk memandang ke depan kepada seorang Yunus yang lebih besar dan lebih baik. Who will accomplish what Jonah could not accomplish. Yang akan menggenapkan apa yang Yunus tidak sanggup untuk genapkan. And so when the right time came, Jesus declared that he was the greater and better Jonah. Dan demikianlah ketika tiba waktu yang tepat, Yesus datang menyatakan bahwa ia adalah Yunus yang lebih besar dan lebih baik. He said in Matthew 12, for just as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the great fish, so will the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. The men of Nineveh will rise up at the judgment with this generation and condemn it, for they repented at the preaching of Jonah. And behold, something greater than Jonah is here. Ia berkata di dalam Matius 12, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama dengan angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. As we journey through the book of Jonah,
Let us not forget what the story is really about. Ketika kita menelusuri kitab Yunus, biarlah kita tidak lupa tentang apakah cerita ini. Point 1, don't be like Jonah. Poin pertama, jangan menjadi seperti Yunus. Point 2, our God is truly a merciful God. Poin yang kedua, Allah kita sungguh adalah Allah yang penuh belas kasihan. And point 3, Jesus is the greater and better Jonah. Dan poin yang ketiga, bahwa Yesus adalah Yunus yang lebih besar dan lebih baik. This is the introductory sermon to our new series. Ini adalah pendahuluan dari seri khotbah kita yang baru. Amen. Amin. Let us pray. Mari kita berdoa. Almighty God, Allah yang Maha Kuasa, thank you for saving Nineveh. terima kasih karena Engkau telah menyelamatkan Niniwe. You changed their hearts. Engkau mengubah hati mereka. You showed Jonah and you showed us that nothing is too difficult for you. Engkau menunjukkan kepada Yunus dan kepada kami bahwa tidak ada satu hal pun yang terlalu sulit bagimu. And today we have gathered together as Indonesians, Dan hari ini kami berkumpul bersama-sama sebagai orang-orang Indonesia, as sons of Nineveh, sebagai anak-anak Niniwe, rejoicing in your mercy. bersuka cita di dalam kasih karuniamu. Teach us to love this story of Jonah Ajar kami untuk mencintai cerita Yunus, because we love you. karena kami mencintai Engkau. We ask all this in the name of your Son, Jesus Christ. Kami meminta semua ini di dalam nama anakmu, Yesus Kristus. Amen. Amin.